Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 153.1. Dengan kondisinya saat ini, semua orang sangat khawatir untuk Huo Yuhao. Bahkan Penatua Suan membuntutinya untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa Huo Yuhao telah tersegel secara emosional dan membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi yang gila ini. Namun, tidak bisa dipungkiri kemajuan yang dibuat Huo Yuhao saat ini. Dia tenang dan dingin, memperlakukan tubuhnya seperti alat jiwa, mencoba memahat dan mengolah tanpa lelah. Praktis, semua gurunya menyarankannya untuk beristirahat, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia ingin berkultivasi setiap saat tanpa istirahat, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung melintas, dan batu gunung dihancurkan di depan Huo Yuhao. Setelah ini, Huo Yuhao meletakkan alat jiwa pada orangnya. Keberhasilan. Ini adalah alat jiwa kelas 6 pertama yang berhasil ia ciptakan. Meskipun dia perlu menggunakan Eye of Destiny untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya untuk dapat mengendalikan alat jiwa ketika dia menggunakannya, dia masih berhasil. Huo Yuhao. Suara Penatua Suan terdengar. Huo Yuhao berhenti tanpa disadari dan berbalik. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat Penatua Suan. Dia berkata dengan hormat, Penatua Suan. Penatua Suan berkata dengan dalam, ikuti saya ke paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao bingung, dan berkata, tapi saya masih harus berkultivasi. Masih ada 12 segmen yang belum saya selesaikan. Petik 2. Penatua Suan sangat marah. Ini perintah. Apakah Anda pikir Anda dapat memenuhi keinginan penatuamu dengan menjadi seperti ini? 3 bulan. Anda sudah gila selama 3 bulan. Jika ini terus berlanjut, tubuh dan pikiran Anda akan runtuh, tetapi Anda masih tidak akan memenuhi keinginan penatuamu. Apakah Anda ingin saya melihat Anda mati? Terlebih lagi, ada sesuatu yang lebih penting untuk kamu lakukan sekarang, jadi kamu tidak bisa berkultivasi seperti itu lagi. Petik 2. Tubuh Huo Yuhao sedikit tersentak, dan dia berbalik sebelum berjalan pergi. Dia bergumam, saya ingin berkultivasi, saya ingin berkultivasi. Saat dia berbicara, langkahnya semakin cepat. Ekspresi menyedihkan di mata Elder Suan. Anak yang emosional. Sementara di permukaan dia menegur Huo Yuhao, di bawahnya bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati. Dia bangga atas nama penatuamu dan iri padanya karena memiliki murid yang begitu hebat. Sosok Penatua Suan melintas, dan dia meraih di belakang Huo Yuhao sebelum menariknya pergi. Penatua Suan benar-benar membuat Huo Yuhao kewalahan, tetapi Huo Yuhao juga langsung bereaksi. Kakinya meluncur ke depan, cahaya putih yang kuat bersinar dari tubuhnya, menutupinya. Dia menggunakan jari kaki kirinya sebagai poros dan berputar seperti giroskop. Dark Golden Teroclaws berubah menjadi proyeksi cakar sepanjang 5 meter yang mengarah ke Penatua Suan. Pertarungan sepertinya telah menjadi naluriah. Dark Golden Teroclaws-nya menjadi lebih kuat selama setahun terakhir. Hampir menjadi nyata dari keadaan nyata mereka. Dengan mereka adalah lapisan kristal es berlian, yang berarti bahwa Huo Yuhao telah menggabungkan Dark Golden Teroclaws dan Pincer Ice Empress. Penting untuk dicatat bahwa keduanya adalah keterampilan jiwa yang sama sekali berbeda, satu berasal dari cincin jiwa, yang lain dari tulang jiwa. Salah satunya adalah elemen Ultimate Ice, logam lainnya. Hanya menambahkan kekuatan Pincer Ice Empress ke Dark Golden Teroclaws tidak sulit, sebaliknya, kekuatan mereka telah sepenuhnya menyatu. Menjelang transformasi lengkap, semua ini terjadi di bawah bimbingan Penatua Suan. Meskipun Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk menjadi leluhur jiwa berdering 4, dia masih tidak bisa dikalahkan oleh salah satu dari 7 monster Shrek. Bahkan Bebe Radiant Holy Dragon atau Susanshi's Awakening of the Swanwood Turtle hanya bisa menindasnya. Namun, ini dengan asumsi Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa. Bebe dan Susanshi adalah Raja Jiwa, yang mampu melawan Kaisar Jiwa tingkat rendah dengan sedikit kesulitan. Setelah percobaan sebelumnya, Huo Yuhao dapat dianggap hampir sebagai insinyur jiwa kelas 6, setara dengan seorang kaisar jiwa. Begitu Huo Yuhao mendapatkan cincin jiwa keempatnya, kekuatannya akan setara dengan Bei Bei dan Susanshi setidaknya.
Pada kenyataannya, dia akan sedikit lebih baik daripada siapapun di Seven Monsters Rank, bahkan membandingkannya dengan Wang Dong. Penguasaannya di Departemen Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa perlahan mengungkapkan manfaatnya. Penatua Suan mengerang ketika dia menghadapi Dark Golden Terror Claws. Dia menggerakkan bahunya sedikit, dan lapisan cahaya kuning menyebar dari tubuhnya. Ketika lapisan cahaya kuning itu muncul, itu sangat berkerut, membuat tubuh Penatua Suan ilusif dalam penampilan. The Dark Golden Terror Claws menyebabkan suara menusuk bergema saat mereka menyerang lampu kuning. Huo Yuhao akhirnya bereaksi terhadap apa yang dia lakukan, dan buru-buru menghentikan tindakannya. Proyeksi Dark Golden Terror Claw menghilang seketika tetapi Penatua Suan mengulurkan tangan kanannya dan menebas leher Huo Yuhao. Bahkan melalui Penatua Armor Ice Empress, Suan masih memaksa Huo Yuhao untuk jatuh dalam satu serangan. Penatua Suan meraih dengan tangan kanannya dan menariknya. Setelah itu, dia melemparkan Huo Yuhao ke atas bahunya. Dia menghela nafas dan bergumam, bocah ini perlu istirahat. Sudah berat baginya selama 3 bulan terakhir. Petik 2. Setelah beberapa saat, Penatua Suan membawa Huo Yuhao ke Paviliun Dewa Laut. Meskipun Penatua Suan telah menggantikan peran Hallmaster dari Paviliun Dewa Laut, dia tidak pindah ke kamar Penatua Mu, memilih untuk tetap berada di rumahnya sendiri. Ada 2 orang di kamarnya saat ini, Fan Yu dan He Kaitu. He Kaitu berada dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang, dan otot-ototnya seperti replika Qian Duo. Kulitnya yang kecoklatan memancarkan sinar yang sehat, dan sementara ia masih terlihat konyol seperti biasanya, wataknya jauh lebih matang daripada tahun sebelumnya, mengembangkan penampilan termenung. Sama seperti Huo Yuhao, dia juga melakukan banyak kerja keras selama setahun terakhir. Dia juga perlahan-lahan menemukan jalannya, jalan yang akhirnya akan memberinya gelar Origin of Destruction. Penatua Suan menempatkan Huo Yuhao di tempat tidurnya, memberinya obat untuk menenangkan pikirannya. Fan Yu bertanya dengan hormat, Penatua Suan, bagaimana kabar Yuhao? Penatua Suan menjawab, dia terlalu tegang. Kematian Penatua Mu adalah pukulan besar baginya. Namun, saya yakin dia bisa mengatasi ini. 3 bulan terakhir dia mati rasa karena kultivasi. Kami akan membiarkannya beristirahat. Anda harus bersiap untuk pergi dalam 3 hari. Saoze secara pribadi akan mengantar Anda ke Maple Leaf City Heavenly Soul Empire untuk melakukan pertukaran dengan siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Fan Yu, kami menyerahkan tanggung jawab besar ini kepada Anda. Petik 2. Fan Yu bertanya, Penatua Suan, apakah kita benar-benar tidak akan meningkatkan cincin jiwa Yuhao? Penatua Suan tertawa dan berkata, biarkan dia bersikap rendah hati, kita tidak terburu-buru untuk menjadikannya leluhur jiwa sekarang. Biarkan mereka meremehkannya sehingga dia bisa belajar lebih mudah. Yang penting bagi siswa kami adalah untuk melihat lebih banyak, belajar lebih banyak, mengatakan lebih sedikit dan melakukan lebih sedikit. Ingat bahwa, apakah kita bisa mendapatkan pengetahuan inti mereka ada di tangan Anda semua? Petik 2. Fan Yu mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Jika kita bertemu dengan Beast Soul yang cocok untuknya dalam 3 tahun ke depan, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan dia menambahkan cincin jiwa. Kalau tidak, kita akan berusaha mempertahankannya agar Akademi Sun Moon tetap gelap. Petik 2. Penatua Suan berkata, aula kebajikan terkenal sama seperti kita. Untuk mendapatkan pengetahuan inti kami, mereka telah membuka hall Virtue Hall kami untuk kami, dan kami halaman dalam untuk mereka. Meskipun mereka mungkin tidak mencoba membatasi Anda dalam apa yang dapat Anda pelajari, mereka dapat mencoba untuk memberikan pengetahuan lanjutan di luar pemahaman Anda. Bahkan jika Anda tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka berikan kepada Anda, pastikan untuk merekamnya sepenuhnya untuk nanti. Mereka akan mewaspadai Anda, memastikan perlindungan Kaitu dan Yuhao adalah prioritas tertinggi Anda. Petik 2. Iya. Penatua Suan memandang Huo Yuhao, yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata, kematian Penatua Mu telah mengubah pikiran Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Kami akan menukar siswa kami di Maple Leaf City, dan mereka akan kembali dalam 3 tahun, tepat sebelum turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Tempat yang juga akan diadakan di Maple Leaf City kali ini. Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Sun Moon bersikap sangat tulus karena mereka ingin sekali menerobos di daerah penguasa jiwa. Demikian juga, kami sangat ingin memiliki insinyur jiwa kelas 10. Kedua akademi akan mengirim 10 siswa, dari sisi Sun Moon baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen akan datang, dan kemudian di pihak kita, Penatua Mu setuju untuk mengirim Yuhao sebagai salah satu dari 10.
Untuk 8 siswa lainnya, selain Yu Hao dan Kaito kita harus memilih mereka dengan hati-hati. Kaito, Anda harus mencoba untuk bersinar di aula kebajikan terkenal dan menjadi pusat perhatian mereka. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Petik 2. Hei Kaito mengangguk tanpa ragu-ragu. Penatua Suan, saya mengerti. 8 siswa lainnya ada di sana untuk melindungi saya dan Huo Yu Hao, sementara saya di sana sebagai lapisan kedua perlindungan untuk Yu Hao. Jika dia ingin tetap low profile, maka saya harus menjaga yang tinggi. Petik 2. Penatua Suan mengangguk puas dan berkata, oke. Pergi dan siapkan dulu. Saya akan mengembalikan Huo Yu Hao yang waras kepada Anda dalam 3 hari. Petik 2. Iya. Fan Yu menjawab, tapi dia masih sedikit khawatir ketika dia melihat Huo Yu Hao. Bisakah dia pulih dalam 3 hari? Dia lebih dari menyadari betapa kerasnya Huo Yu Hao telah bekerja selama 3 bulan terakhir, dia rusak secara internal. Kematian Penatua Mu baru saja merupakan pukulan besar baginya. Fan Yu pergi bersama He Kaito, meninggalkan Penatua Suan bersama Huo Yu Hao di kamar. Soul Land 2 Chapter 153.2. Penatua Suan duduk di kursi di sampingnya dan menatap Huo Yu Hao dengan tenang. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Bocah bodoh, bahkan aku tidak bisa menghadapi kekeras kepalaanmu. Sepertinya saya harus memberitahu Anda sebelumnya. Petik 2. 3 hari berlalu dalam sekejap. Wang Dong agak kesepian saat dia duduk di kamarnya. Meskipun dia tidak menjadi murid halaman dalam resmi, dia telah berkultivasi di Pulau Sigat sepanjang waktu. Guru pembimbingnya telah berubah dari Penatua Mu ke Penatua Suan, dan dia sekarang belajar bersama Xiao Xiao. Penatua Suan telah memberitahunya bahwa dia dapat mengikuti ujian halaman batin ketika tahun akademik berikutnya dimulai, kemudian memasuki halaman dalam. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Xiao. Bagaimanapun, mereka berdua adalah leluhur jiwa. Jika mereka tidak dapat lulus ujian halaman dalam bahkan setelah dibimbing oleh Penatua Mu dan Penatua Suan, mereka pasti akan menyia-nyiakan upaya kedua Penatua. Apakah Yu Hao pergi? Wang Dong merasakan nada pahit di hatinya. Dia adalah orang yang paling terpengaruh oleh transformasi Huo Yu Hao selama 3 bulan terakhir. Huo Yu Hao telah menyegel dirinya hampir sepenuhnya. Selain waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi bersama, Wang Dong belum melihat Huo Yu Hao sama sekali. Ketika hari-hari berlalu, dia jelas merasakan kondisi mental Huo Yu Hao menegang. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritual Huo Yu Hao begitu besar, dia pasti sudah hancur. Dia benar-benar terlalu tegang. Wang Dong mencoba berbicara dengannya, tetapi Huo Yu Hao tidak mau mendengarkan. Ketika dia berbicara terlalu banyak, Huo Yu Hao akan mulai menangis dan menggumamkan kata, "Guru." Wang Dong harus mengakui bahwa kemampuan Huo Yu Hao telah meningkat dengan pesat dalam 3 bulan terakhir penanaman yang tak kenal lelah ini. Dia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat 40, tetapi budidaya itu terhenti di hambatan. Dia perlu mendapatkan cincin jiwa keempatnya untuk melangkah lebih jauh. Tetapi ini tidak mempengaruhi kultivasinya. Wang Dong yakin bahwa kemampuan Huo Yu Hao telah menggantikan kemampuannya sepenuhnya. Meskipun ini adalah kasus di masa lalu, dia telah menjadi master jiwa tipe penyerangan saat itu, dan Huo Yu Hao lebih dari master jiwa tipe kontrol. Namun, Huo Yu Hao sekarang sangat dominan dalam teknik serangan. Wang Dong bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mencoba mengalahkan Huo Yu Hao jika mereka bertarung sekarang. Tentu saja, ini didasarkan pada kondisi bahwa Huo Yu Hao dapat menggunakan alat jiwa. Pada tahun lalu, kemampuan Wang Dong juga meningkat pesat. Saya mendengar bahwa dia akan pergi besok. Penatua Suan telah membawanya pergi selama 3 hari. Bisakah dia benar-benar pulih? Hampir 3 tahun sampai kita bertemu lagi jika dia pergi. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya, mata biru kemerahannya menunjukkan sedikit keengganan. Dia juga kesakitan karena kematian Penatua Mu. Namun, dia jauh lebih rasional daripada Huo Yu Hao. Bagaimanapun, latar belakangnya benar-benar berbeda, dia tidak menginginkan hubungan kekeluargaan seperti yang dilakukan Huo Yu Hao. Namun, dia telah mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan Huo Yu Hao selama beberapa tahun ini. Wang Dong bahkan mengusulkan agar dia pergi ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bersama Huo Yu Hao, tetapi dia ditolak. Alasannya sangat sederhana, salah satu dari mereka harus tetap berada di akademi karena mereka berdua adalah murid pintu tertutup Penatua Mu. Ini dalam hal terjadi keadaan darurat. Jika sesuatu terjadi pada Huo Yu Hao, setidaknya Wang Dong masih berada di akademi.
Meskipun Wang Dong dan Xiao Xiao kurang berbakat secara bawaan daripada Huo Yuhao, mereka masih memiliki jiwa bela diri kembar. Mereka masih bisa melanjutkan api akademi bahkan jika sesuatu terjadi pada Huo Yuhao. Selain itu, Wang Dong tidak bekerja dengan alat jiwa. Bang, bang, bang. Ketukan di pintu terdengar, menyebabkan Wang Dong sadar kembali. Wang Dong berjalan menuju pintu dan bertanya, siapa itu? Ini aku. Suara yang akrab terdengar. Wang Dong berhenti ketika dia mendengar suara ini. Segera setelah itu, dia menghambur ke pintu dan membukanya. Huo Yuhao berdiri di luar pintu. Matanya tampak jernih, dan perasaan kehilangan dan kesedihan benar-benar menghilang dari matanya. Justru karena mereka begitu akrab satu sama lain, Wang Dong bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia tertegun dan bertanya, apakah Anda kembali dari kematian? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kurasa begitu. Wang Dong berkedip, bagaimana kamu melakukannya? Huo Yuhao menjawab secara alami, tentu saja karena Penatua Suan yang membantu saya. Aku sudah memikirkannya, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jika saya terus seperti saya akan runtuh sebelum saya bisa memenuhi harapan guru. Guru tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika itu terjadi. Petik 2. Wang Dong membuka matanya lebar-lebar. Wow, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Saya tidak dapat memperoleh reaksi dari Anda meskipun saya mencoba membujuk Anda selama 3 bulan. Dia menjadi lebih frustrasi semakin dia berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi meraih kerah Huo Yuhao dan menariknya ke kamarnya sebelum menutup pintu dengan paksa. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, lebih lembut, aku akan pergi. Kenapa kau tidak meninggalkanku kesan terakhir yang bagus tentangmu? Petik 2. Tubuh Wang Dong tersentak ketika mendengar kata, pergi. Memang. Huo Yuhao pergi keesokan harinya. Dia harus pergi, terutama karena pikirannya telah pulih sepenuhnya. Apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Suara Wang Dong sedikit bergetar. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan memegang bahu Wang Dong sambil mendorongnya lebih jauh ke dalam ruangan. Aku akan pergi besok. Perjalanan ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial ini sangat penting. Saya akan pergi dengan misi penting selama 2,5 tahun, dan tidak akan kembali selama periode waktu ini. Petik 2. Wang Dong, merasa sedikit impulsif, berkata, saya akan menemukan Penatua Suan dan memintanya untuk mengizinkan saya ikut lagi. Kami memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Anda akan benar-benar aman dengan saya di sekitar. Petik 2. Huo Yuhao menahan Wang Dong dan menggelengkan kepalanya. Percuma saja, Penatua Suan tidak akan berubah pikiran. Selain itu, Anda bahkan tidak menyukai alat jiwa. Pergi ke sana hanya akan memengaruhi kultivasi masa depan Anda. 2,5 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Selain itu, meskipun kami cukup luar biasa di antara yang seumuran dengan kami tidak berada di luar akademi. Sementara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy penuh dengan insinyur jiwa, mereka seharusnya tidak kekurangan titlet Douluo. Jangan bilang kita lebih baik dari mereka semua. Anda hanya akan menunda kultivasi Anda sendiri jika pergi ke sana. Tinggal di sini adalah pilihan terbaik. Selain itu, Anda dapat memonitor Xiao Hongchen dan Meng Hongchen jika Anda tetap di akademi. Dalam waktu 3 tahun, mereka akan menjadi lawan terkuat kami di turnamen. Keberuntungan tidak akan selalu berada di pihak kita. Mereka sudah memiliki 5 cincin jiwa di turnamen sebelumnya. Jika kita menghadapi mereka lagi, mereka akan memberi kita lebih banyak masalah. Petik 2. Wang Dong mengepalkan tangannya, tapi 2,5 tahun. Aku. Huo Yuhao tersenyum dan terus memegang pundaknya. Wang Dong, kamu menjadi lebih dan lebih feminin selama setahun terakhir ini. Anda tidak tega melihat saya pergi. Petik 2. Scram, kaulah yang berubah menjadi feminin. Wang Dong mendorong tangannya dan mendengus. Aku hanya berpikir bahwa kamu akan ketinggalan dariku setelah 2,5 tahun kamu di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Kecepatan kultivasi Anda sudah sangat lambat. Tanpa saya di sekitar, Anda akan menjadi lebih lambat. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, baiklah, berhentilah bertindak. Katakan saja jika kamu tidak tega meninggalkanku. Berhenti mencari alasan. Saya enggan meninggalkan Anda juga. Petik 2. Kata-kata Huo Yuhao menyentuh Wang Dong di tempat terlembutnya. Matanya mulai memerah, dan dia tiba-tiba bergegas ke Huo Yuhao dan memeluknya dengan sangat erat. Huo Yuhao tanpa sadar memeluknya kembali. Dia tertegun menyadari bahwa tubuh Wang Dong tampaknya lebih lembut dari sebelumnya.
Mereka berdua tidak melepaskan keterampilan jiwa fusi bela diri mereka untuk beberapa waktu, sehingga Huo Yuhao tidak pernah memeluk Wang Dong untuk waktu yang lama. Dia merasa sangat nyaman saat dia dipeluk oleh Wang Dong. Emosi aneh mulai menyebar di hatinya. Tidak, aku suka cewek. Sosok mungil muncul di pikiran Huo Yuhao. Meskipun hampir 2 tahun telah berlalu, dia tidak bisa melupakan kejutan bahwa sosok itu membawanya pada saat itu. Itu adalah kecantikan yang menggairahkan yang diciptakan Wang Dong ketika mereka menggunakan Rainman of Light bersama-sama. Wanita itu terlihat sangat mirip dengan Wang Dong, tapi dia sangat cantik. Huo Yuhao tidak bisa melupakan penampilannya, sama seperti penonton di bawah panggung. Tidak terlalu berlebihan untuk mengklaim bahwa dia adalah impian semua pria. Yuhao, sudah berapa lama kita saling kenal? Wang Dong terdengar agak kesal. Huo Yuhao menjawab, hampir 3 tahun. Jika kita masih berada di halaman luar, kita akan berada di kelas 4 begitu istirahat ini berakhir. Petik 2. Wang Dong mengangguk dengan ringan, tetapi tidak memiliki niat untuk memeluk dengan kurang erat. Ya, 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, saya selalu bersama Anda kecuali saat saya kembali ke rumah selama liburan. Namun, Anda akan pergi selama 2,5 tahun saat ini. Akankah kita tetap seperti sekarang setelah 2,5 tahun? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, memeluk seperti ini saja. Kamu, Wang Dong tiba-tiba melepaskan tangannya dan mendorongnya. Dia membentak, kamu tahu aku tidak membicarakan itu. Huo Yuhao tersentak ketika dia melihat wajah Wang Dong yang berlinang. Wang Dong, persaudaraan kita tidak akan berubah. Itu bisa 2,5 tahun, atau bisa 20 tahun. Sekali saudara, selalu saudara. Itu nasib kami untuk menjadi mitra keterampilan fusi jiwa bela diri. Nasib kita akan selamanya terjalin. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 153.3. Wang Dong menatapnya dengan serius, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Namun, dia tidak melanjutkan. Huo Yuhao melihat cuaca di luar dan berkata, ini belum pagi lagi. Ayo istirahat, aku akan berangkat pagi-pagi besok. Jangan berkultivasi hari ini juga. Saya akan tidur di sini malam ini, kita belum tidur bersama sebentar. Petik 2. Wajah Wang Dong berubah merah, siapa yang akan tidur denganmu? Enyahlah. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, apakah kamu tidak bahagia? Aku bahkan tidak ingat sudah berapa kali kami tidur bersama. Lagi pula, aku tidak akan pergi. Anda bisa tidur di lantai. Saat dia berbicara, dia melompat ke tempat tidur Wang Dong sebelum melepas sepatunya. Setelah itu, dia menelanjangi dan berbaring. Wang Dong memperhatikan wajahnya yang nakal dan menganggapnya lucu, mengapa kamu begitu tak tahu malu? Huo Yuhao bertanya, apakah kamu tidak mau tidur tanpa alas kaki denganku? Saya masih ingat pertama kali kami tidur seperti ini. Kamu masih aneh setelah bertahun-tahun. Petik 2. Wang Dong memutar matanya dan berkata, apakah obsesi saya terhadap kebersihan mengganggu Anda? Sejak kapan Anda begitu peduli tentang itu? Petik 2. Aku selalu menghormatimu. Ayo, aku akan menyisakan ruang untukmu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao bergerak sedikit dan menepuk-nepuk tempat tidur di sampingnya. Wajah Wang Dong memerah. Namun, Huo Yuhao tidak memperhatikan, karena hari semakin gelap di luar, dan ruangan itu tidak cukup terang. Dia berbalik untuk meletakkan lampu alat jiwa kelas 1 yang dibuat Huo Yuhao, lalu menanggalkan pakaian luarnya. Setelah itu, dia berjalan menuju tempat tidur dan berbaring. Huo Yuhao menutupi mereka berdua dengan selimut. Apa yang kamu lakukan? Wang Dong duduk seperti rusa kecil yang ketakutan. Aku punya lebih banyak selimut, saya akan cari yang lain. Petik 2. Huo Yuhao menarik pundaknya dan menekannya kembali ke tempat tidur. Dia juga menarik selimut ke arahnya dan berkata, cukup, jangan menjadi barang rampasan seperti itu. Mari kita tidur bersama malam ini. Saya akan berangkat selama 2,5 tahun besok. Ayo tidur bersama dan bicara malam ini, oke? Petik 2. Ruangan itu menjadi hitam pekat. Mereka berdua diperas ke satu tempat tidur tunggal, dan tubuh mereka saling bersentuhan. Huo Yuhao merasa bahwa tubuh Wang Dong agak kaku. Namun, itu mengendur setelah dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia juga tidak meminta selimut lagi. Wang Dong, kamu sudah 14 tahun. Maaf. Saya sedikit gila selama periode waktu ini, dan tidak merayakan hari ulang tahun Anda bersama Anda. Ulang tahun Wang Dong telah berlalu dalam 3 bulan bahwa Huo Yuhao sudah gila. Wang Dong membentak, setidaknya kamu masih ingat.
Senior tertua dan sisanya merayakannya bersama saya. Senior tertua, senior kedua, senior ketiga, senior keempat, dan senior kelima semua ada di sana. Kamu satu-satunya yang hilang. Petik 2. Sejak Su Sanxi dan Jiang Nanan bergabung dengan Tang Sek, telah terjadi perubahan dalam bagaimana 7 monster Shrek saling menyapa. Bei Bei telah mengusulkan agar mereka saling memanggil berdasarkan senioritas mereka. Bei Bei secara alami adalah yang tertua, sementara Hekaitu adalah yang berikutnya. Ini diikuti oleh Su Sanxi dan Jiang Nanan. Xiao Xiao telah menjadi senior kelima Wang Dong. Dua yang termuda adalah Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao adalah yang tertua keenam, sementara Wang Dong adalah yang termuda. Hadiah ulang tahun apa yang kamu inginkan? Huo Yuhao bertanya dengan rasa bersalah. Wang Dong hampir menggelengkan kepalanya, tetapi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kamu mau memberikan apapun yang aku inginkan? Huo Yuhao tertawa, itu harus berada dalam kemampuan saya terlebih dahulu. Wang Dong berbalik menghadap Huo Yuhao. Mereka berada dalam jarak sangat dekat sehingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Wang Dong sangat harum, dan memiliki aroma seperti susu, bahkan napasnya menahan aroma. Huo Yuhao memiliki aroma yang lebih tua, tapi itu dipenuhi dengan keremajaan. Wang Dong berkata, tentu saja itu sesuai kemampuan Anda. Yuhao, kamu akan hampir 17 tahun ketika kamu kembali dalam 2,5 tahun. Anda tidak akan muda lagi. Anda harus berjanji kepada saya satu hal ketika saatnya tiba. Ambillah sebagai hadiah ulang tahunmu untukku tahun ini. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, mengapa kamu begitu misterius? Kamu bahkan berencana untuk hanya menerima hadiahmu saja. Petik 2. Wang Dong tertawa kecil dan berkata, kalau kamu lupakan aku. Tunggu sebentar, saya pikir saya akan mudah pada Anda jika hanya satu hal. Anda juga akan merindukan ulang tahun ke-15 dan ke-16 saya. Itu 3 ulang tahun, jadi Anda berhutang 3 hal kepada saya. Jangan khawatir, Anda akan dapat memenuhi ketiga hal ini. Cepatlah, mari kaitkan kelingking kita. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggoyang kelingkingnya di depan Huo Yuhao. Meskipun ruangan itu sangat gelap, Huo Yuhao bisa melihat kelingkingnya dengan mata rohnya. Huo Yuhao sedikit geli. Kau pengganggu klasik, saya belum setuju. Petik 2. Jadi, apakah kamu akan setuju? Wang Dong berkata dengan tegas, ini akan menjadi 2,5 tahun, dan aku juga tidak keberatan dengan bau busukmu. Tidak bisakah Anda menyetujui permintaan sekecil itu? Wajah Wang Dong memerah ketika dia mengatakan ini. Hati Huo Yuhao melunak, dan dia menjawab, oke, aku janji. Kami saudara yang sangat dekat. Jangan menyebutkan 3 hal, meskipun itu 30 atau 300 hal, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukannya untuk Anda. Apakah kamu puas sekarang? Petik 2. Wang Dong senang, mari kita kaitkan kelingking kita. Huo Yuhao dengan tak berdaya mengulurkan kelingking kanannya dan mengaitkannya dengan Wang Dong. Tapi mereka berdua sangat dekat sehingga tangannya menyentuh tubuh Wang Dong. Dia merasakan sesuatu yang sangat lembut, namun sangat kenyal. Tubuh Wang Dong mengerut sedikit saat dia disentuh, dan dia berseru dengan marah, hati-hati. Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, otot dada Anda tidak terlalu mengesankan, mereka lembut. Milik saya adalah apa yang Anda sebut tegas. Petik 2. Omong kosong. Wang Dong mengamuk dan duduk, tetapi segera ditarik kembali ke ranjang oleh Huo Yuhao. Berhentilah bermain, bukankah kamu ingin mengaitkan jari kelingking? Aku tidak akan menyerah padamu nanti. Petik 2. Wang Dong tampaknya sangat terganggu dengan 3 hal yang dijanjikan Huo Yuhao kepadanya. Dia ingin menghukumnya karena kecerobohannya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menarik kelingkingnya dengan tangannya sendiri. Jangan lupa bahwa kamu sudah berjanji padaku. Anda tidak bisa melupakan apapun yang terjadi. Apakah kamu mengerti? Wang Dong menekankan dengan nada dominan. Baiklah, aku tahu. Anda sudah 14 tahun, kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Anda harus belajar untuk menjadi dewasa seperti saya. Huo Yuhao hanya bisa membanggakan. Wang Dong meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan jijik, dewasa. Kaulah yang runtuh di bawah kemunduran kecil. Siapa yang menjadi gila selama 3 bulan? Oh ya, apa yang Penatua Suan katakan membuatmu kembali normal? Saya tidak percaya bahwa dia hanya meyakinkan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak menjawab. Wang Dong membalikkan tubuhnya untuk berbaring miring, katakan padaku. Kalau tidak,
saya mungkin harus melakukan kekerasan. Petik 2. Huo Yuhao mendengus dan berkata, apakah aku takut padamu? Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Petik 2. Wang Dong tidak benar-benar mengambil tindakan. Dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam jarak sedekat ini. Dia membalik tubuhnya dan berbaring lagi. Lupakan saja jika kamu tidak akan mengatakannya. Kamar menjadi sunyi. Selain napas mereka, tidak ada suara lain yang bisa terdengar. Tetapi mereka berdua tahu bahwa yang lain sudah bangun. Kemurungan dari kepergian Huo Yuhao yang akan datang perlahan menyebar di udara. Yuhao, Wang Dong tiba-tiba berkata. Apa? Suara Wang Dong terdengar serak, saya berubah pikiran. Anda harus melakukan salah satu dari 3 hal yang Anda janjikan terlebih dahulu kepada saya. Petik 2. Apa itu? Suara Huo Yuhao juga tidak terdengar sepenuhnya tenang. Wang Dong berkata, ketika Anda berada di Akademi Sun Moon Imperial Soul Engineering, Anda harus memprioritaskan tubuh Anda sendiri dan tidak berlatih terlalu keras. Tidak peduli seberapa besar harapan yang diberikan guru dan akademi kepada Anda baru berusia 14 tahun. Anda sudah melalui banyak hal, Anda mungkin benar-benar runtuh jika terus seperti ini. Petik 2. Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu menghela nafas. Wang Dong, kamu tahu kita tidak bisa mundur pada saat ini. Akademi tidak hanya mengeluarkan uang untuk memelihara kita. Selama 2 tahun terakhir, sumber daya Departemen Alat Jiwa telah dicurahkan untuk melatih saya dan senior kedua. Kami juga menerima petunjuk dari para guru di Departemen Jiwa Marsial. Apakah Anda lupa fakta bahwa guru pernah menyebutkan bahwa benua itu tidak akan damai lebih lama? Saya tidak percaya pada gagasan takdir di dunia ini sebelumnya. Namun, saya mulai percaya ketika saya mendapatkan Eye of Destiny ini. Anda, saya, dan Xiao Xiao semua memiliki jiwa bela diri kembar, yang merupakan sesuatu yang sepenuhnya bawaan. Bisakah kita menghindari nasib kita karena kita diberkati dengan keadaan seperti itu? Jika kita mencoba menghindarinya, kita hanya akan terus menjadi biasa sepanjang hidup kita. Saya tidak ingin menjadi orang biasa. Tujuan saya tidak berubah selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak ingin sembrono seperti sebelumnya. Setidaknya saya mengerti bahwa saya tidak bisa melibatkan orang yang tidak bersalah dalam balas dendam saya. Pada akhirnya, saya hanya punya 2 musuh. Salah satunya adalah istri Duke, sementara yang lain adalah ayah saya, Duke Harimau Putih. Guru pernah berkata bahwa manusia adalah orang yang baik, saya percaya itu. Dai Huabin mungkin cacat, tetapi itu adalah hasil dari pengasuhannya di bawah istri Duke. Saya masih ingin membalas dendam kepadanya, tetapi saya tidak lagi ingin membunuhnya. Lagi pula, dia memiliki darah serupa yang mengalir melalui tubuhnya, sama seperti aku dan Dai Yueheng. Apakah Anda tahu mengapa saya sangat sedih sehingga guru pergi? Itu karena dia seperti ayah bagiku. Saya selalu menginginkan seorang ayah yang bisa membimbing saya melalui kehidupan sejak saya masih muda. Dia adalah orang yang mengajari saya segalanya, dan yang membubarkan ekstremitas internal saya. Dialah yang mengoreksi pola pikir saya dan memberi saya banyak bimbingan. Jangan khawatir, saya tidak akan memaksakan diri begitu keras di masa depan. Saya akan mencoba yang terbaik dan bekerja keras. Kami berumur 14 tahun, kami bukan lagi anak-anak, tetapi anak muda sejati sekarang. Kami berdua harus bekerja keras. Jangan terlalu banyak ketinggalan di belakangku. Petik 2. Wang Dong mendengarkan kata-kata Huo Yuhao diam-diam. Dia terkejut secara internal, dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Huo Yuhao benar-benar telah matang, dan menjadi jauh lebih rasional dan bijaksana. Malam berlalu dengan tenang. Huo Yuhao dan Wang Dong bahkan tidak tahu kapan mereka tertidur. Hanya tahu bahwa mereka banyak mengobrol malam itu.